Halo sahabat yang Rana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 4 November ya, tahun 2025 ya. Ini sudah perlahan kita memasuki bulan November ya. Ibu kota Nusantara sekarang lagi disorot ya. Mungkin menjadi idola lagi nih ya di akhir tahun 2025 ya. Meskipun memang diawali sama kemarin ya tentang isu kota hantu. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman semua, kita tetap semangat ya untuk melihat bagaimana sih perkembangan ibu kota Nusantara. Dan kabar baik nih teman-teman, informasi yang saya dapat juga katanya sudah ada penandatanganan kontrak baru ya untuk kawasan pembangunan yudikatif dan juga legislatif. Tapi untuk awal ini informasinya itu pembangunan jalan ya dengan nilai 3 triliun rupiah. Mantap kan? Pokoknya kita doakan aja ya, semoga semua perencanaannya, semua progres-progresnya lancar sehingga kita-kita yang mengharapkan ibu kota Nusantara ya terus tumbuh, terus benar-benar menjadi ibu kota negara Indonesia ya. Ya memang sekarang sudah diubah menjadi ibu kota politik ya, IKP ya. Yang penting kan bukan ibu kota provinsi ya, kan IKP juga. Bercanda. Nah ini dia teman-teman semua, saya akan ngajak teman-teman melihat kawasan peribadahan ya yang ada di ibu kota Nusantara. Ini komplek ya, komplek tempat ibadah berbagai agama berkumpul di sini ya. Baik itu yang ada di masjid, di basilika, vihara, pura, kelenteng, dan lain-lain. Cuman memang sekarang kan masih dibangun baru 2 aja ya, basilika dan juga Masjid Nusantara. Nah ngomong-ngomong Masjid Nusantara, ini targetnya juga yang saya dapat info, ini targetnya dapat digunakan untuk sholat id ya di tahun 2026 nanti. Ya kan, itu juga salah satu hal yang kita nantikan juga. Gimana ya? Ya semoga nanti pada saat di bulan ini ya, di tahun depan pada saat sholat id, jalannya, akses jalannya sudah bisa dilalui dengan baik juga ya untuk yang ke masjid ini dan juga ke arah basilika. Terus juga mungkin pohon-pohonnya udah mulai ditambah lagi ya penanamannya. Kalau sekarang kan kita lihat baru beberapa ya di sekitar masjid ya, semoga udah mulai juga ya untuk di penghijauannya. Biar nanti pada saat kita melihat bagaimana masjid ini digunakan perdana ya, pertama kali digunakan di tahun depan ya pada saat sholat id, kita sudah bisa melihat juga ada beberapa pohon juga ya yang sudah tumbuh di kawasan ini. Gimana? Keren kan? Nah ini dia teman-teman semua untuk tampilan Masjid Nusantara ya terbaru yang kita sama-sama ya berharap kawasan ini ya bisa menjadi salah satu ikon menarik yang ada di IKN. Ya meskipun kemarin ada berita juga tentang menara ya, menara BUMN yang tingginya mencapai 700 meter lebih itu ya kan, memang informasinya kan nggak tahu ya itu apakah jadi atau enggak, nampaknya sih nggak jadi ya. Nah, tetap aja kita semangat karena ada ikon lain lagi ya seperti masjid, basilika, Istana Garuda dan lain-lain. Itu udah menurut saya sih udah cukup ya ikon menarik yang ada di IKN. Ya mungkin nanti kedepannya akan ada ikon-ikon lainnya ya yang dibangun di kawasan ini. Intinya ya semoga aja gitu ikon-ikon yang lain kan juga bisa menambah apa ya daya tarik juga di IKN yang jelas bisa dinikmati oleh publik. Setuju nggak? Intinya apapun itu selama bisa diakses oleh publik ya, ya kita harus apresiasi bahwa kawasan IKN dibangun inklusif ya untuk semua gitu. Dan kita bergeser ke area Basilika Nusantara ya teman-teman semua. Memang kalau kita lihat juga untuk sementara ini ya di sekitar pembangunan masjid maupun basilika memang masih didominasi oleh pohon-pohon sawit ya, itu pohon sawit karena memang sebelum ini dibangun pohon-pohon sawit itu sudah ada di sini sejak lama gitu teman-teman. Nah mungkin kedepannya ya akan ada perubahan kan, ada pergantian gitu antara pohon sawit dengan pohon-pohon yang udah disediakan kan. Nah kalau itu udah terjadi bisa dibayangin sih kawasan ini akan cakep, terus kawasan ini akan benar-benar menjadi tempat yang apa ya yang bisa kita banggakan gitu ya, bahwa yaitu menjadi simbol toleransi yang ada di ibu kota Nusantara. Bayangin aja loh, ini di komplek ini kan menjadi satu kesatuan ya, menjadi tempat berkumpulnya ya di ibu kota Nusantara ya, tempat berkumpul para
ya ibadah ya, tempat ibadah ya, bangunan-bangunan ibadah yang bisa kita lihat bagaimana nantinya keramaian di kawasan ini. Nah, ini saya coba mutarin ke area belakang dari masjid dan juga basilika ya. Yang seperti kita tahu juga kan untuk bangunannya itu ciri khasnya masing-masing ya. Kayak masjid kan di atasnya itu kayak bentuk sorban, terus basilika itu di atasnya kayak bentuk salib. Nah, mungkin tempat ibadah lain ya, bangunan ibadah lain juga nanti akan seperti itu ya, seperti itu nantinya. Nah, kita masih menunggu nih gimana nanti ya kawasan ini setelah selesai ya, setelah tertata gitu. Nah, ini saya coba seperti biasa untuk melihat ke arah bangunan komersil tuh di bawah tuh sudah ada ya. Ini di antara basilika dan juga masjid ini ada bangunan seperti ini nih ya. Ini cakep nih teman-teman. Nanti mungkin kapan waktu kita akan coba lihat ya lebih dekat setelah selesai ya. Nah, saya akan coba ajak teman-teman semua melihat ke arah embung ya, embung. Memang sekarang ya, mungkin teman-teman ada nanya, "Bang, kok embung airnya coklat-coklat semua sih?" Nah, ini saat ini musim penghujan ya. Kebetulan sudah masuk musim penghujan, hampir setiap hari itu hujannya deras ya di kawasan IKN maksud saya ya, di kawasan IKN itu lumayan deras hujannya, dan juga di kawasan sekitarnya kan masih dalam proses pembangunan ya. Jadi kita ini ya wajar gitu kalau embung-embung di kawasan ini masih berwarna coklat airnya gitu ya. Kalau di masa depan ya kok kawasan-kawasannya sudah ditata, terus pohon-pohonnya udah hidup, udah bisa menyaring kotoran untuk tidak langsung masuk ke area embung, saya percaya gitu bahwa nantinya embung-embung ini juga akan lebih jernih gitu. Karena kita pernah juga meliput di kawasan embung MBH ya, embung MBH sama embung Bin Polri itu sempat jernih loh. Karena ada mungkin sekitar semingguan gak ada hujan, itu jernih gitu teman-teman. Jadi ya kalau sementara ini ya airnya masih seperti ini ya, masih coklat. Kita wajar aja gitu ya, kita maklumi karena masih dalam proses pembangunan teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman, kalau saya itu masih salfok sama pohon ini. Harapan saya pohon ini jangan ditebang ya, bapak-bapak mungkin yang punya proyek atau mungkin yang punya kebijakan. Harapan saya sih kalau ini tidak mengganggu, ya harapan saya tidak ditebang nih, karena ini menjadi saksi bisu ya pembangunan Basilika dan juga Masjid Nusantara. Gimana menurut kalian pohon ini? Karena dulu juga ada pohon di titik nol ya. Saya dulu pernah meliput di titik nol, itu ada pohon seperti ini juga kayak berdiri sendiri gitu, besar. Tapi mungkin karena mengganggu ya dihilangkan. Padahal saya pikir itu juga dulu kalau semua tidak dihilangkan itu menjadi kayak semacam saksi terbentuknya titik nol gitu ya. Sebagai simbol juga kan. Maksudnya simbol gimana sih, simbol pohon lah pokoknya, pohon saksi pohon lah di situ gitu menurut saya. Tapi sekarang sudah nggak ada ya di titik nol. Nah, kalau dulu waktu pas awal-awal mungkin kalau teman-teman ngikutin saya, itu ada pohon semacam itu juga ya yang ada di sekitar titik nol dekat sama ini ya pendopo waktu itu. Sekarang sudah nggak ada, pendoponya juga kan udah nggak ada. Nah, ini embung yang ada di sekitar juga Masjid Nusantara ya, sama kan tuh airnya sedikit coklat ya. Karena udah mulai masuk musim hujan. Kalau beberapa waktu lalu kita kan lihat di sini ya sedikit jernih kan di kawasan ini. Nah, karena ya seperti yang kita bahas tadi ya, di kawasan ini pohon-pohonnya belum terbentuk ya, tanaman-tanamannya, dan juga masih proses pembangunan di sekitarnya. Ya memang pastinya akan keruh ya. Ya semoga nanti kalau sudah berjalan gitu ya, kawasan ini akan lebih jernih gitu. Sehingga kita ya pada saat keliling ke arah KIPP itu banyak sekali kawasan yang bisa kita banggakan gitu, bisa kita tampilkan kepada orang luar gitu kan, bahwa kita punya ibu kota Nusantara ya. Oke, kita lanjut lagi setelah dari sini ke KIPP seperti biasa ya, ke KIPP ya. Nih, Diana ingatin lagi nih ya, Diana ingatin lagi kalau buat kalian semua yang masih menonton video ini, terima kasih banyak dan silahkan berikan masukan. Tapi tolong ya, kalau seumpama masukan kalian tidak dapat saya laksanakan atau mungkin jarang saya aplikasikan di video karena ada beberapa permintaan yang tidak bisa saya penuhi. Kayak kemarin, "Bang, coba masuk ke dalam hutan yang ada di Istana Garuda dong." Nah, itu tidak mungkin bisa ya teman-teman, kecuali saya diajak sama presiden gitu ya. Jadi mohon maklum ya teman-teman semua gitu, nggak semua bisa saya
aplikasikan di dalam video. Dan kalau ada yang komen gini, "Bang, coba kamu gak usah banyak ngomong gitu, tampilkan aja apa yang lagi di progres." Nah, itu juga saya kurang bisa mengikuti, karena gini, kalau saya nggak banyak ngomong, sepi dong videonya. Terus saya juga nggak tahu progresnya apa aja, berapa persen, apa yang lagi dikerjakan, saya juga nggak tahu ya. Saya juga nggak dapat informasi semacam itu. Jadi ya kalian kalau memang mendukung Dian Rana untuk memberikan kabar yang benar, ya silahkan dinikmati saja, tapi mohon dimaklumi kalau mungkin apa yang saya bahas ya kayak semacam kita ngobrol aja gitu ya, bukan secara teknis saya menjelaskan tentang bagaimana keadaan setebal apa aspalnya, terus juga mungkin progresnya berapa persen hari ini berapa pekerja yang kerja. Nah, itu mohon maaf, saya belum bisa memberikan informasi itu karena saya juga nggak tahu. Oke, teman-teman semua, demikian ya video kali ini. Ya, pokoknya ocehan-ocehan saya di setiap video, mohon dimaklumi sekali lagi. Terima kasih buat kalian sudah menyaksikan. Saya Dian Rana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.